selamat malam, selamat datang di podcast Studio Dalam Studio, edisi Studio Mistis. Malam ini berbeda dari Studio Mistis yang sebelumnya, di mana Studio Mistis sebelumnya membahas mengenai mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Kalau malam ini Studio Mistis akan membacakan cerita horor yang dikirim sama temanku. Katanya dia pengen pengalamannya dibacain di Studio Mistisnya, Studio Dalam Studio. Dan untuk kamu yang ngedengerin dan punya cerita horor, mau di-share juga boleh banget. Kirim aja cerita horor kamu ke emailnya Studio Dalam Studio podcast_sds@yahoo.com atau Instagramnya di @podcast_sds atau ke Twitter kita di @podcast_sds. Cerita horor atau pengalaman seram sepertinya hampir pernah dirasakan atau dialami oleh setiap orang ya. Mau itu dia yang bisa melihat atau punya kelebihan, atau justru mereka yang sebenarnya nggak punya kelebihan apa-apa, tapi karena ada satu dan lain hal mereka jadi mengalami hal yang sebenarnya tidak ingin mereka alami. Seperti cerita kiriman dari teman aku, namanya Nila. Nila ini mahasiswi di salah satu universitas swasta di Bandung, atau tepatnya di Cimahi. Kampusnya ini salah satu kampus swasta yang punya jurusan kedokteran. Nah, jadi Nila ini tuh mamahnya juga dulu lulusan dari jurusan kedokteran di kampus yang sama si Nila ini. Jadi Nila ini tuh mengikuti jejak mamahnya lah. Ya, seperti layaknya mahasiswa baru lainnya ya, Nila juga pasti mengalami yang namanya ospek. Saat masa orientasi, katanya yang paling serem adalah waktu Nila disuruh ngambil kunci yang disimpan di dalam sebuah mayat yang ada di kamar mayat. Seniornya Nila ini menyuruh Nila untuk menemukan sebuah kunci yang tersimpan di salah satu mayat yang ada di kamar mayat, dan mau gak mau si Nila ini nyari di setiap mayat. Akhirnya ketemulah si kuncinya itu di salah satu mayat yang ada di kamar mayat itu. Setelah menemukan kuncinya, si Nila ini akhirnya memberikan kunci itu ke seniornya sambil laporan kalau dia menemukan kunci itu di mayat perempuan. Nah, waktu itu katanya si muka seniornya itu nunjukin wajah aneh gitu, kayak heran. Dan itu bikin si Nila cemas. Ternyata abis itu tuh si seniornya bilang kalau di kamar mayat itu semuanya mayat laki-laki, gak ada mayat perempuan. Omongan dari si seniornya ini bikin Nila bingung. Apa bohong atau benar gitu? Mungkin gak si seniornya ini cuman bohong aja untuk nakut-nakutin dengan bilang kalau gak ada mayat perempuan di sana, atau emang benar mayatnya gak ada mayat perempuan. Tapi setelah itu Nila ya udah deh gitu, gak dia pikirin lagi karena itu juga waktu ospek dan gak tahu juga yang benar dia atau si seniornya itu. Nah, udah beres ospek, ya si Nila kuliah kedokteran biasa lah ya, lancar, aman-aman aja, sampai waktu dia harus praktek bedah mayat. Jadi buat kamu yang gak tahu, untuk jurusan kedokteran ini katanya ada praktek bedah mayat gitu. Nah, ibunya si Nila ini kan dokter juga nih. Nah, ibunya nih ngasih tahu kalau nanti mau ngebuka sama nutup mayat, itu harus baca doa tertentu, ada doanya gitu. Dan Nila tuh wajib hafal. Akhirnya si Nila hafalin lah doanya, sampai dia udah kayak gak pernah lupa aja untuk baca doa itu selama praktek tuh. Mau sebelum dan sesudah ngebedah mayat tuh dia pasti baca doanya. Nah, sampai satu hari si Nila ini baru aja selesai ngerjain mayat perempuan. Dan karena udah malam, terus Nila juga harus pulang, dia langsung lah beres praktek, dia buru-buru pulang kan. Nah, di perjalanan pulang dari kampus ke rumahnya, si Nila tuh ngerasa perasaannya kosong gitu, dia kayak melamun. Apa ya, kalau bahasa Sundanya tuh malaweng gitu di jalan tuh.
kayak Nila tuh ngerasa kayak lagi mikirin sesuatu tapi nggak tahu mikirin apa gitu. Yang pasti katanya badannya si Nila tuh capek banget dan pengen cepat sampai rumah lah gitu. Cuman ya itu tadi, si Nila tuh kayak nyoba mikirin sesuatu tapi tetap aja nggak bisa karena nggak fokus gitu, kayak nggak tahu ini lagi mikirin apa sih, kayak banyak pikiran tapi saking banyaknya nggak tahu apa yang dia pikirin gitu. Nah abis itu si Nila tuh ngerasa perasaannya mulai nggak enak, kayak ngerasa ada yang aneh lah. Nggak lama akhirnya Nila sampai di rumah. Nah biasanya tuh Nila tuh punya anjing kan, nama anjingnya tuh Meli. Aku nggak tahu kenapa nama anjingnya dikasih nama Meli. Tapi si anjing ini namanya Meli tuh biasanya kalau si Nila pulang tuh dia langsung menyambut gitu loh, lompat gitu ke arah si Nila. Tapi pas hari itu tuh aneh. Pas waktu Nila buka pintu, si Meli ini tuh malah menggeram galak gitu ke si Nila. Jadi kayak ngelihat sosok asing. Biasa gimana sih kalau anjing ngelihat ada orang asing kan. Sampai-sampai ibunya si Nila ini harus bawa si Meli gitu, harus dibawa, ditarik dan dimasukin ke kandang. Karena si Meli ini gak ngizinin majikannya si Nila untuk masuk ke rumah. Selama di kandang, Meli tuh terus aja ngegonggong. Dan baru berhenti ngegonggong waktu si Nila masuk ke kamar gitu. Pokoknya baru berhenti ngegonggong waktu si Meli ini gak ngeliat si Nila. Nah di kamar si Nila langsung rebahan. Tapi perasaan gak enak hatinya tuh masih dia rasain. Dan dia mulai mikir, ini aku kenapa ya gitu. Kok tumben-tumben ya perasaan gak enak. Tapi ya karena Nila terbiasa berpikir rasional, dia mikir oh mungkin aku kecapean kali ya atau kurang tidur gitu. Akhirnya Nila mutusin buat tidur cepet lah. Terus pergi keluar untuk ke air untuk gosok gigi, bersih-bersih. Tapi waktu Nila ngelewatin kandang Meli, si Meli itu tuh ngegonggong lagi gitu. Nah Nila mulai aneh, kok Meli gini sih, kenapa dia kayak gak kenal gitu sama aku, padahal biasanya tuh Meli selalu nempel-nempel sama dia. Pas depan wastafel, Nila ngambil sikat gigi sama odol, terus gosok gigi. Nah, di kaca wastafel, Nila tuh ngeliat jam yang kepantul di kaca itu, jarum pendek itu di angka 9, terus jarum panjangnya di angka 11, jadi kayak jam 9 kurang ya. Tapi perhatian Nila ini tiba-tiba teralih ke lemari kaca di bawahnya. Jadi di bawah jam itu, di bawah jam dinding itu ada lemari kaca kan di bawahnya. Nila merhatiin gitu karena kayak ada yang gerak-gerak di dalam lemari kaca itu. Nah, terus Nila perhatiin dari pantulan kaca dan tiba-tiba Nila melihat ada seraut wajah wanita yang muncul dari balik kaca di dalam lemari kaca itu. Jadi kayak tiba-tiba ada wajah perempuan gitu muncul. Dan udah gitu Nila ngejerit kencang banget karena kaget dan takut. Dan bikin si Meli anjingnya itu ngegonggong lagi. Bahkan mamahnya si Nila ini, ibunya Nila ikut kaget ngedenger si Nila teriak kan. Terus lari ke wastafel. Waktu ibunya nyamperin, Nila tuh langsung meluk ibunya terus nangis yang sampai sesenggukan gitu. Akhirnya ibunya nanya, ada apa Nila gitu, kenapa? Akhirnya Nila cerita lah kalau perasaannya setelah tadi ngebedah mayat, terus waktu di perjalanan ke rumah juga perasaan dia gak enak, tapi gak tahu kenapa. Dan puncaknya tadi dia ngeliat ada penampakan dari kaca itu yang wajah perempuan itu kan. Nah akhirnya ibunya nanya, Nila lupa gak tadi baca doa waktu ngebedah mayat gitu. Nila nginget-nginget dan ternyata iya dia lupa. Jadi waktu udah selesai karena dia buru-buru mau pulang, dia lupa gak baca doa penutupnya. Akhirnya ibunya paham terus nyuruh Nila mandi besar ya, mandi bersih gitu. Untuk bersih-bersih dan udah setelah mandi tuh Nila perasaannya udah mulai sedikit lebih tenang lah. Dan biasa ya kalau udah habis mandi tuh kan suka mulai ngantuk-ngantuk gitu. Nah karena perasaannya juga udah tenang, si Nila ini akhirnya memutusin untuk tidur. Akhirnya dia matiin lampu, terus dia tiduran. Baru aja dia mau merem, baru aja si Nila ini mau merem, Nila melihat ada sosok wanita dengan rambut panjang yang nempel di langit-langit kamar. Jadi si tangan sama kakinya itu megang ke langit-langit kamarnya, tapi madep ke bawah.
sampai rambutnya itu menggantung ke bawah, dan Nila ngelihat wajah dari perempuan itu, wajahnya mirip banget sama mayat yang tadi dia bedah di kampusnya. Setelah itu Nila ngejerit dan dia gak sadarkan diri. Besok paginya Nila bangun, terus dia minta doa sama ibunya biar dikasih kelancaran lah karena dia mau ke kampus hari ini, dan dia langsung balik ke kamar mayat. Jadi waktu nyampe kampus tuh dia langsung masuk ke kamar mayat, dan di depan mayat perempuan yang kemarin dia bedah, dia minta maaf dan baca doa penutup yang harusnya dia bacain kemarin. Dan setelah itu dia gak dikejar-kejar lagi sama sosok perempuan itu. Wow, gimana ya? Aku bukan anak kedokteran sih, tapi kebayang ketika kita harus ngebedah mayat perempuan atau sosok laki-laki atau perempuan yang gak kita kenal dia siapa. Terus kita bedah, terus entah kita apain kan waktu dibedah itu, dan kita lupa permisi, lupa bacain doa. Dan mungkin jin yang ada di sana gak suka, gak terima, akhirnya mengikuti sampai rumah. Dan jadi ngeganggu gitu, nampakin sosoknya. Dan sosoknya jelas gitu kan, mirip sama yang dibedah gitu sebelumnya. Kalau aku jadi Nila mungkin akan sedikit trauma untuk melakukan praktek bedah mayat ya. Tapi ya aku juga anak kesehatan, kadang ketika kita udah praktek juga kita lupa sih sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi tetap aja, karena Nila juga bilang ini pengalaman yang gak pernah bisa dia lupain, berarti pengalaman ini juga nempel di pikiran dia gitu. Dan mungkin gak semudah itu untuk dia bisa kembali praktek membedah mayat seperti biasanya. Ya itu dia pendengar Studio Mistis untuk cerita malam ini. Menyeramkan, karena aku sendiri gak pernah ngalamin hal yang sampai kayak gitu sih, karena aku belum pernah membedah mayat. Terima kasih untuk Nila yang sudah mengirimkan ceritanya, berbagi ceritanya. Dan untuk kamu yang ngedengerin ini dan punya cerita seram atau pengalaman seram yang ingin kamu bagi, sekali lagi kamu boleh kirim cerita kamu ke email podcast studio dalam studio di podcast_sds@yahoo.com, atau direct message di Instagram kita @podcast_sds, atau di Twitter juga bisa di @podcast_sds. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan Studio Mistis malam ini. Sampai berjumpa di Studio Mistis selanjutnya. Semoga kamu tadi tidak lupa membaca doa sebelum mendengarkan podcast ini, dan jangan lupa berdoa sebelum tidur agar kamu tidak didatangi oleh mereka di mimpi kamu malam ini. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye.